Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Mira di segmen Tanya CNC. Oke, kawan-kawan perawat semuanya, hari ini Mira mau sedikit sharing tentang apa itu nursepreneur. Sebelum Mira lanjut ke nursepreneurnya, Mira mau sedikit review nih ya tentang keluhan yang sering Mira dengarkan dari kawan-kawan perawat atau dari masyarakat di sekitar kita gitu. Kawan-kawan semuanya, ada yang bilang seperti ini. Saya menyesal telah masuk dunia keperawatan. Saya menyesal telah memilih menjadi perawat. Kenapa sih saya harus menjadi perawat? Kalau tahu dunia keperawatan seperti ini dari awal, saya nggak akan milih jadi perawat. Saya nanti, kalaupun sudah lulus sekolah keperawatan, saya nggak mau kerja di rumah sakit karena tahu bagaimana dunia keperawatan yang sebenarnya. Intinya saya menyesal jadi perawat, itu pernah Mira dengar. 1000 alasan ya kawan-kawan semua dicari ya untuk pembenaran keluhan yang mereka utarakan. Tapi ingat, bukan berarti dengan 1000 keluhan tadi tidak ada yang mencintai profesi ini. Ada yang 100% mendedikasikan hidupnya itu untuk dunia keperawatan. Dan masih banyak perawat di luar sana yang mencintai profesinya. Dengan segenap hati, mereka memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Menurut pengamatan Mira, semua kawan-kawan perawat paham bagaimana kondisi dan bagaimana kinerja yang harus diberikan oleh perawat ketika bekerja. Memang tidak bisa dipungkiri, apa yang sudah kita pelajari ketika kita kuliah itu tidak 100% akan kita aplikasikan di dunia pekerjaan. Ekspektasi kita ketika sedang kuliah dengan realita yang kita lihat di lapangan itu sangat berbeda memang. Makanya bisa jadi karena faktor inilah kawan-kawan perawat merasa sepertinya saya tidak cocok menjadi perawat, atau sepertinya saya tidak akan mendedikasikan hidup saya untuk bekerja di rumah sakit setelah menjadi perawat. Di sisi lain, seperti yang kita ketahui, lulusan perawat itu semakin bertambah setiap tahunnya, dan otomatis ini mempengaruhi ke lapangan kerja nantinya. Dan dalam menghadapi fenomena ini ya, kita harus sadar bahwa profesi perawat ini tidak sebatas ruang lingkup di rumah sakit saja, atau tidak sebatas saya kalau memang tidak mau jadi perawat di rumah sakit, saya mau jadi dosen. Boleh, tidak masalah. Mau jadi dosen, mau kerja di rumah sakit juga boleh. Lebih bagus lagi, ada klinis, ada akademisnya. Atau kawan-kawan tidak mau memilih kedua pilihan yang tadi, it's okay, nggak masalah. Disinilah perlunya ya ide kita nih sebagai perawat untuk berpikir inovatif, produktif, dan kreatif. Melalui apa? Melalui itu yang tadi Mira mau bahas, yaitu nursepreneur. Nah, apa itu nursepreneur? Oke, kawan-kawan ya, kenapa nih Mira mau sharing tentang ini dulu? Kawan-kawan harus tahu nih, Mira berharap setelah kawan-kawan tahu tentang nursepreneur ini, tidak ada lagi profesi kita yang beralih bukan ke profesi, maksudnya tidak ada lagi profesi kita yang beralih ke profesi lain, tetapi tetap mengembangkan dunia keperawatan. Nah, di video kali ini kita akan bahas dulu ya apa itu nursepreneur dan apa saja yang bisa kita lakukan sebagai perawat dalam bidang nursepreneur ini. Insya Allah next video nanti Mira akan share sama kawan-kawan kiat-kiat menjadi nursepreneur dan bagaimana cara menghadapi dunia kerja dalam bidang keperawatan ini supaya kita memang betul-betul konsisten dalam mengembangkan nursepreneurnya kita. Konseptual ya, nursepreneur itu memang termasuk dalam salah satu cara bagi perawat untuk mengembangkan karirnya. Nah, selain dari itu, poinnya itu bukan hanya menjadi perawat pengusaha, kawan-kawan, tetapi lebih dari itu. Nursepreneur ini sangat luar biasa.
Nursepreneur ini bukan hal yang baru di bidang keperawatan, kawan-kawan, tetapi sudah lama ada di dunia keperawatan. Mungkin saja ada kawan-kawan perawat yang sudah tahu, tetapi tidak ingin mencari tahu lebih lanjut tentang nursepreneurnya gitu. Atau ada kawan-kawan perawat yang sudah tahu, kemudian ya sekedar tahu saja, tetapi tidak ingin mengembangkannya. Ada juga kawan-kawan perawat yang mungkin memang belum tahu dan belum pernah dengar tentang nurspreneur. Ada perawat yang sudah tahu nurspreneur, sudah mempelajari nurspreneur, tetapi tidak berani untuk memulai dirinya itu menjadi perawat yang di bidang entrepreneur. Nah, hari ini biar kawan-kawan perawat lebih mengetahui lagi tentang nurspreneur. Di sini bukan berarti Mira lebih tahu ya, tetapi Mira hanya ingin share apa yang Mira tahu, semoga bisa bermanfaat. Oke. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan ini sebagai nurspreneur ini? Banyak yang bisa kita lakukan, kawan-kawan. Sebenarnya nurspreneur ini kita bisa mempelajarinya itu sambil kita melakukannya, atau istilahnya itu learning by doing. Kita bisa melakukan itu. Apa-apa saja. Ini ya ada beberapa contoh yang bisa kita kembangkan di bidang nurspreneur menurut Mira ya. Yang pertama itu home care. Untuk penjelasan lebih detailnya itu nanti di video selanjutnya akan Mira jelaskan ya untuk per poinnya ya. Kemudian selain home care, kita juga bisa membuka konseling keperawatan. Sebagai perawat nurspreneur, kita juga bisa menjadi praktisi ilmu komplementer. Kemudian kita juga bisa membuka nursing care center. Tuh. Selain itu, kita juga bisa membuka pelayanan fisioterapi atau pelayanan terapi, atau mungkin kawan-kawan juga bisa mengembangkan klinik praktek bersama. Itu juga masuk dalam nurspreneur, kawan-kawan. Kemudian apalagi ya? Nah, desain grafis keperawatan itu juga oke. Itu juga cocok untuk nurspreneur. Selain itu, kita juga bisa membuka yayasan keperawatan. Terus bisa juga jadi motivator nih, khusus untuk dunia keperawatan atau nursing motivator. Atau kawan-kawan juga bisa menjadi trainer for nursing. Itu juga keren loh. Ya, kawan-kawan juga bisa membuka usaha nursing care residensial atau nursing care home. Dan yang terakhir nih ya menurut Mira, kawan-kawan juga bisa memulai nurspreneur ini, yang ingin menjadi nurspreneur ini dengan membentuk sebuah komunitas keperawatan. Jadi kurang lebih ada 12 jenis hal yang bisa kawan-kawan mulai untuk mengembangkan nurspreneur mulai dari sekarang. Boleh pilih salah satu atau mau fokus kedua hal juga bisa dari poin yang sudah Mira jelaskan tadi. Tapi memang di video kali ini tidak ada penjelasan detail untuk setiap poin dari 12 poin yang sudah Mira sebutkan tadi. Tapi insya Allah di video selanjutnya itu Mira akan share ke kawan-kawan bagaimana kiat menjadi nurspreneur dan detail poin-poin dari 12 poin yang di atas tadi. Untuk video kali ini Mira rasa cukup sekian dulu. Lebih dan kurang Mira mohon maaf ya. Maaf juga nih mungkin ada suara keributan karena kebetulan Mira shootnya itu di pinggir jalan ya. Nah, next video insya Allah juga akan membahas tentang ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi semua kawan-kawan perawat. Oke, kalau gitu Mira undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di segmen yang sama, Tanya CNC. Bye-bye.